enggak. Tetapi memang enggak masuk rata. Bambang Gage juga enggak. Bambang Gage juga enggak. Nah, saya mau Bambang Gage itu bahkan dia enggak daftar. Enggak daftar. Jadi yang dapat rekomendasi dari PDIP itu kalau Pak Teguh kan memang dari hasil survei saya kan tertinggi ya. Terus kemudian Hersu Prabu itu juga tinggi itu. Kalau di hasil survei terakhir yang saya sampaikan ke teman-teman wartawan itu kan jadi pertumbuhan indikator political personal dari Hersu Prabu itu paling bagus itu. Di antara tokoh-tokoh yang lain itu paling bagus. Nanti dibuka hasil survei saya. Itu tingkat kemiringannya itu hampir 45% itu. Jadi miringnya itu begini. Hampir 45%. Pada 4 survei bahkan. 4 survei yang saya lakukan itu pertumbuhan political personal, baik popularitas, aseptabilitas, tingkat kecocokan sampai dengan elektabilitas itu kan Hersu Prabu itu tinggi. Tapi kalau Pak Teguh ini popularitasnya kan sejak awal memang sudah tinggi. Popularitasnya itu tinggi. Tapi elektabilitas dari Pak Teguh kan terakhir mengalami penurunan. Sebagai dampak dari Gus Tibre yang memberikan sinyal sangat positif. Saya melihatnya sinyal sangat positif. Bahkan kalau saya ketika di hari-hari terakhir itu, 1 hari, 2 hari sebelum dia menyatakan tidak melanjutkan pencalonannya itu, saya sudah berani menyampaikan 95% Gus Tibre itu akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo yang diusung oleh Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya apa? Plusnya PKS. Dan di situ PKS itu kunci dari kemenangan dari pasangan yang kemudian nanti di dalamnya ada Gus Tibre itu. Bisa. PKS kunci kemenangan itu di PKS itu. Mengapa di PKS? Karena survei saya pertama, survei saya kedua, sampai dengan survei ketiga, saya menempatkan PKS itu di posisi koalisinya PDIP. Sehingga kalau kemudian di survei terakhir, di survei yang keempat ya, yang keempat itu yang di bulan Juli itu, lalu PKS itu merapat ke Kim, itu secara kekuatan politik Kim itu besar. Kalau PDIP dengan PDIP besar Kim. Seperti itu. Sekarang pun saya kira juga karena PKS itu juga salah satu partai pengusung di Kim itu kan juga besar. Koalisinya kan kekuatan elektoral partai pengusung kan lebih besar Kim Plus dibanding PDIP. PDIP kan sendiri ya. Gitu. Nah, Pak Teguh itu terakhir turun. Disalib oleh Gus Tibre itu di sekitar bulan Juni. Jadi data saya itu mengindikasikan elektabilitas dari Pak Teguh itu tersalib oleh Kim, koalisi oleh Gus Tibre itu di bulan Juni. Bulan Juli itu sudah kalah itu. Dan itu kemudian menjadikan Kim Plus itu sangat yakin
dia memenangi Pilkada 2024 ini di Kota Solo. Seperti itu. Iya, ya nanti saya jawab itu. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Sambil makan enggak apa-apa. Tambah apa itu mosok ono lawe blas. Nah, Bambang Gage ini nggak pernah daftar. Pertanyaan saya kemudian, terus apa gunane ono pendaftaran di PDIP Solo itu? Apa gunanya itu? Kalau tidak sekedar basa-basi. Kalau tidak sekedar basa-basi, padahal itu melibatkan seluruh komunitas yang ada di Solo. Perguruan tinggi diundang untuk mendengarkan para bakal calon wali kota, wakil wali kota lewat PDIP itu semuanya diundang. Termasuk Visi Punisri juga diundang. Kebetulan yang datang Bu Wakil Dekan ketika itu. Lalu akhir kata kemudian Kemudian yang diusung Pak Teguh, oke, memang dari hasil survei saya memang paling tinggi. Tetapi kemudian Bambang Gage itu kan kemudian menyebabkan, loh kok Bambang Gage gitu, seperti itu. Kenapa tidak misalkan kalau indikatornya adalah elektoral, kenapa tidak si Hersu Prabu? Kenapa juga tidak tokoh kader PDIP yang lain kalau misalkan mau ngambil yang tokoh internal itu? Itu terkait dengan Bambang Gage. Karena itu maka di luar kan juga banyak yang protes seperti itu. Nah, ini saya kira bagi PDIP perlu menjadi pelajaran menurut saya. Kenapa? Ya ada baiknya kalau penjaringan itu nantinya itu penunjukan semacam itu ya, tapi ya terserah saja. Tapi kalau menurut saya itu agak efeknya ya banyak yang kegelan gitu. Yang daftar itu pasti gelo. Apalagi yang sudah pasang gambar dan lain sebagainya, mengerahkan sumber daya dan lain sebagainya, akhirnya kan nggak perlu daftar, nggak perlu sosialisasi ke masyarakat, lalu kemudian dapat tiket. Itu tapi ya terserah semuanya ke partai yang punya teman-teman di PDIP. Gitu. Saya selaku pengamat itu ya ada baiknya dijelaskan lebih awal ya kalau memang ada pendaftaran, kecuali tidak ada pendaftaran resmi. Kalau tidak ada pendaftaran resmi kan seperti itu. Nah, terkait dengan pilihan yang gitu, saya nggak bisa menjawab dengan pasti itu, tetapi coba kita lihat nanti kalau saya melakukan survei, apakah ada dampak atau tidak. Rencana dalam waktu dekat saya akan menerjunkan tim survei untuk Solo. Kapan itu masih rahasia. Tapi dalam waktu dekat. nanti tukang survei saya jangan kuntit nanti kalau saya kasih tahu. Ya. Yang mana? Soliditas dulu kalau saya, apakah dengan peristiwa semacam itu PDIP akan solid gitu kan? Nah, menurut kacamata saya PDIP tetap solid. Nah itu, itu. Kenapa? Karena PDIP ini partai yang sudah lama. Dan kemudian biasanya kalau partai sudah menentukan ini begitu, ya kekecewaan pasti ada, tetapi tidak akan lama itu. Kader-kader PDIP itu akan bisa solid lagi seperti itu.
menurut pandangan saya, tetapi hasil survei nanti akan kita lihat. Itu yang jelas data saya terakhir adalah Pak Teguh itu sudah di bawah elektabilitasnya di bawah Gus Tibri. Nah, ketika Gus Tibri tidak jadi nyalon dan kemudian digantikan dengan Respati Ardi dan kemudian Respati Ardi juga diendos oleh Gus Tibri, kemana-mana dikawal oleh Gus Tibri, apakah kemudian yang kemarin menyatakan akan memilih Gus Tibri itu beralih atau tidak? Kembali memilih Pak Teguh atau tidak? Seperti itu. Nah, beberapa indikator yang akan saya survei, yang pertama tentu saja adalah popularitas. Popularitasnya berapa itu? Kalau Pak Teguh sudah tinggi ya. Kalau Pak Teguh sudah tinggi. Respati Ardi itu berapa? Gitu. Mas, karo golek ke anu Mas? Karo golek ke gorengan apa ngono Mas? Nggo lawuh Mas. Teh tawar aku teh tawar. Lha iki. Yang kedua, yang penting ini, tingkat kecocokan. Jadi biasanya gini teman-teman, saya tanya itu. Kalau misalkan Respati Ardi menjadi wali kota Solo, calon wali kota Solo, panjenengan cocok ngapa mboten? Mboten. Pilihan jawabannya adalah sangat cocok, cocok saja, kurang cocok dan tidak cocok. Itu biasanya nanti saya kasih skor itu. Yang menjawab sangat cocok itu kita kasih angka skor 5. Yang jawab cocok kita kasih skor 4. Yang jawab cocok-cocok saja itu skornya 3. Yang kurang cocok itu 2. Yang tidak cocok itu 1. Yang tidak mau jawab kita kasih skor 0. Itu kemudian nanti kita bandingkan antara Respati Ardi dengan si Pak Teguh ini. Gitu. Nah, setelah itu nanti akan ketemu agregat penilaian masyarakat dan ketemu rata-rata tingkat kecocokannya. Nah, itu kemudian kan bisa diperbandingkan. Nanti kalau tinggi Pak Teguh, maka kemungkinan Pak Teguh akan banyak dipilih. Kalau tinggi Respati Ardi, maka Respati Ardi akan banyak dipilih. Nah, kalau kuliahnya itu anak muda, kalau orang tua, mungkin Pak Teguh. Itu memungkinkan. Nanti kita lihat. Yang jelas survei saya itu karakteristik responden kita bagi menjadi berdasarkan usia, berdasarkan menopo gender, terus kemudian berdasarkan kelompok usia mau sudah ya, gender sudah, terus kemudian keyakinan beragama, muslimnya NU, MTA atau muslim Muhammadiyah atau muslim tanpa atribut, kayak pas Bambang ini muslimnya tanpa atribut itu. Oh, Muhammadiyah kan ya. Oh, Ustaz. Itu terus kemudian pekerjaan, kemudian satu lagi itu status sosial ekonomi, keluarga menengah atas, keluarga menengah bawah, atau pegang kartu BPJS. Yang atribut selanjutnya adalah pekerjaan. Gitu. Pekerjaan, ada yang buruh. Beda orang. Biasanya saya menggunakan DPT. DPT di titik lokasi survei itu akan kita acak. Kemungkinan bisa saja yang kemarin kita wawancarai lagi. Karena kan diacak ya. Gitu. Seperti itu. Tapi yang jelas titik lokasi surveinya bergeser, Mbak. Kalau titik lokasinya bergeser kan kemungkinan beda orang. Seperti itu. Pak, sebelum disurvei Pak, kira-kira bisa ngangkat Pak? Bambang Gigi sama posisinya dengan si Respati Ardi. Berapa tingkat popularitas dari Bambang Gagi itu? Menurut saya sebenarnya untuk wakil itu nggak terlalu signifikan. Ya, teman-teman, di banyak survei saya wakil itu tidak terlalu signifikan.
Dia tidak akan nambah banyak, tetapi kalau ngurangi ya. Iya. Jadi kalau salah pilih wakil itu bisa ngurangi. Tetapi kalau benar milih wakil, nambahnya cuma sedikit. Itu bahayanya wakil itu seperti itu. Kalau survei dari panjenengan berbeda dengan anak-anak Gen Z, itu populasinya seberapa tinggi, Bapak? Biasanya saya proporsional ya Pak ya. Di setiap survei saya itu ada datanya kok itu. Jadi yang usia di bawah 25 tahun itu berapa persen gitu ada. Yang antara 26 sampai 35 kayaknya. Itu jadi memang ada generasi itu. Saya nggak begitu hafal. Itu ada Pak prosentasinya. Dan sebenarnya begini ya teman-teman, survei itu penting banget loh ya, atribut responden itu penting banget. Apakah survei itu valid atau tidak, itu juga ditentukan oleh tingkat heterogenitas dari karakteristik respondennya itu terdistribusi secara baik apa enggak. Kalau terlalu banyak Gen Z-nya juga enggak bagus. Kalau terlalu banyak manulanya juga enggak bagus. Kalau terlalu banyak perempuannya juga enggak bagus. Kalau terlalu banyak pegawainya juga enggak bagus. Maka itu kemudian penjualan perhatikan itu. Siapapun yang merilis hasil survei itu perlu penjualan cermati. Nek dia nggak punya, tanyakan. Karena apa? Jangan-jangan surveinya cah nom kabeh itu. Jangan-jangan surveinya dilakukan nenggon endi kuwi? Manahan waktu esok kuwi. Sing neng kono kan cah nom-nom tok, wong tua kan rene kono. Gitu. Seperti itu. Itu penting, Pak. Termasuk agama. Agama itu juga penting, Pak. Nanti kira-kira orang yang afiliasinya ke NU itu berapa persen sih? Gitu. Di dalam responden survei itu ada itu. Seperti itu. Neng iki monggo dihabiskan dulu aja. Saya juga akan Pak Bambang ini ngorong-ngorong kayak gitu loh. Jadi aku maaf sih ya. Matikan. Karena apa? Karena terus terang saja kader partai yang punya elektoral bagus itu Heri Suprabu. Jadi tidak diusungnya Heri Suprabu itu hampir sama posisinya dengan mundurnya Gusti Bre. Cuman kalau Gusti Bre nggak sakit hati, karena dia sangat sukarela untuk tidak melanjutkan itu dan kemudian mengendos Rospati Ardi. Pertanyaannya adalah, Heri Suprabu sakit hati nggak? Sakit lah. Itu kalau hitung-hitungan saya Heri Suprabu itu kalau 1,5 sampai 2 M sudah habis itu. Hitung-hitungan saya 1,5 M sampai 2 M Heri Suprabu itu sudah keluar. Tapi gitu. ada informasi kalau Heri Suprabu tidak menginginkan komunis dan kader. Enggak. Kalau saya enggak. Solo ya. Solo saya kira enggak. Bukan. Kalau Heri Suprabu itu untuk di tingkat dugaan saya ya. Dugaan saya itu menduga boleh toh. Dugaan saya Heri Suprabu dengan aktivitas selama ini seperti itu setidaknya memperoleh endorse dari partai di Solo, partai PDIP di Solo. Saya nggak ngomong DPC ya, partai PDIP di Solo. Itu sehingga dia berani keluar seperti itu. Kalau nggak dapat, ini dugaan ya. Kalau nggak dapat sinyal seperti itu, dia nggak akan seperti itu aktivitasnya. Gitu. Ya, infonya memang dia paling suka Pak, tapi tidak populer di kalangan kader. Enggak. Survei saya di luar Pak Teguh yang paling tinggi adalah Heri Suprabu. Gitu. Dan survei saya itu merupakan akumulasi dari kerja partai, bukan kerjanya Heri Suprabu saja, termasuk struktur yang ada di tingkat bawah. Oh enggak. Saya Iya, monggo.
Monggo. Eh? Iya. Saya termasuk yang survei saya kan juga mensurvei Sukma. Sukma di bawah jauh dengan Yesus Prabu. Pertanyaannya adalah sekarang metodenya seperti apa? Kok beda seperti itu? Yang survei internal itu metodenya seperti apa kan harus dijelaskan. Gitu. Siapa yang diwawancarai? Gitu. Yang diwawancarai itu untuk mengambil responden itu caranya bagaimana kan juga harus dijelaskan. Terus karakteristik respondennya seperti apa kan juga harus dijelaskan. Kewilayahannya seperti apa kan harus juga dijelaskan. Gitu. Kan jumlahnya pasti kalau dari satu anggota. Iya, ya silahkan, tidak apa-apa, gitu, seperti itu. Tapi kalau survei ke lapangan ke pemilih, yang paling tinggi Hersu Prabu. Sukma itu kan muncul setelah survei saya kedua ya. Survei saya di bulan Februari Maret ya. Survei saya di Maret. Sebelum itu kan nggak muncul. Yang muncul kan